Kalau di kandang kami biasanya sering dipisah seperti ini karena kami mengantisipasi beberapa hal. Yang pertama, kalau ini tetap disatukan, dia akan terjadi benturan, Baraya. Pemisahan ke kandang bersalin udah selesai. Sekarang kita tinggal penempatan ini aja biar dia nyaman dulu, biar dia tenang dulu. Nah, seperti ini. Assalamualaikum Baraya, salam ngarit, salam beternak, tetap semangat Baraya. Kebetulan di kandang Sinar Harum ini ada beberapa domba yang udah mendekati masa kelahiran, yang udah kita koloni dari bulan Juni. Jadi akan kita persiapkan semua tentang kelahirannya Baraya, kita persiapkan semuanya. Mari kita lihat Baraya domba yang sudah memasuki masa-masa kelahiran Baraya. Jadi ini domba sebenarnya ada 5, yang 2 kebetulan sudah diambil sama pembeli, sekarang sisa 3 ini. Nah ini kalau kita lihat dari hasil koloni, ini sebenarnya dari bulan Juni. Dari bulan Juni berarti sudah mendekati masa HPL atau masa kelahiran, yaitu di bulan November awal. Jadi istilahnya kalau untuk kawin koloni itu punya kelemahan tersendiri Baraya. Jadi kita nggak bisa menentukan HPL-nya secara pasti, secara tepat. Tidak bisa menentukan karena ini kan di koloninya kan 1,5 bulan. Jadi kita nggak bisa menentukan. Jadi makanya ada spare waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu kita akan pisah Baraya ini. Ini 3 yang sama yang situ 2. Nah ini kita coba pisah Baraya. Kebetulan tempat-tempat persalinannya udah kita siapkan dari kemarin. Dan maksudnya seperti ini Baraya. Ini kan 3 Baraya, 3 domba, 1, 2, 3. Nah ini kandang koloni ini nanti kita sekat di sini Baraya. Ini kita sekat. Nah itu sekatnya ada di atas. Jadi kandang koloni ini bisa masuk 2 domba. 2 domba. Nah nanti 1 domba kita masukkan di belakang Baraya. Nah ini juga yang sebelah sini Baraya, kita lihat mungkin. Nah ini juga 2 Baraya, nanti kita cabut 1 lagi kita pindahkan ke belakang, berarti kita punya membutuhkan 2 kandang bersalin Baraya. Kebetulan udah kita siapkan semuanya Baraya. Jadi yang harus kita persiapkan pertama jerami. Kenapa saya selalu memakai jerami, tidak memakai rapen atau apa? Karena jerami ini punya selongsong Baraya. Di sini ada selongsong, jadi dia ini kalau ada domba pipis atau domba BAB dia akan nyerap, tapi atasnya tetap kering karena dia masuk ke selongsong ini Baraya. Dan kalau untuk persiapan kandang bersalinnya udah kita siapkan. Jadi ini kandang persalinan atau kandang bersalin. Jadi ini nanti domba tinggal masuk, kita kunci. Nah nanti kapan jerami itu masuk? Jadi sebelum jerami itu masuk kita harus tahu dulu ciri-ciri domba minimal H-1 atau H-2 sebelum di HPL, kita harus tahu dulu. Ciri-ciri domba yang mau melahirkan di H-1 atau H-2, yang pertama, air seni atau air kencing domba itu sudah mengenai ambing. Itu yang pertama. Yang kedua, si domba sering tetoker. Jadi sering tetoker. Kalau dia udah sering tetoker, ini ditotoker, baru kita masukin jerami. Dan yang ketiga, domba akan cenderung halang-hulang. Halang-hulang walaupun dikasih makan dia lebih cenderung diam, makan cuma cemal-cemil. Itu kalau udah ada ciri-ciri 3 tersebut, masukkan jerami. Itu domba udah nggak akan lama lagi melahirkan. 1 atau 2 hari insya Allah selama pengalaman kami pasti melahirkan. Jadi sekarang kita mulai untuk pemisahan domba-domba yang sudah hamil masuk ke HPL-nya. Apa fungsi dipindahkan atau di soliter si domba yang udah hamil ini, karena kita menghindari benturan-benturan Baraya. Yang namanya domba di koloni seperti ini itu akan ada benturan walaupun kecil. Jadi kita istilahnya menjaga atau mengantisipasi supaya domba yang hamil besar ini tidak terjadi benturan dan hamilnya pun insya Allah lancar. Kalau ada benturan-benturan seperti istilah saling dia lagi makan beradu atau saling sundul, itu bisa mengakibatkan dampak keguguran dan juga janinnya akan sungsang biasanya. Jadi kita hindari itu sejauh sedini mungkin biar si domba ini sehat dan lancar pada masa kelahirannya nanti Baraya.
Kita akan coba Bara ya. Bismillah. Jadi ini kelebihan kandang koloni yang kami buat. Jadi kalau ada yang melahirkan atau sudah mendekati masa apel, kita tinggal sekat. Ini kan ada 2, jadi hanya 2 domba. Nanti 1 kita pindahin ke belakang. Dan saat memindahkan gini, kita harus menghindari si domba stres. Jadi sebelum semuanya kita sekat, kita pindahkan 1 dulu ke belakang. Karena kalau semuanya disekat, nanti akan repot buat kita. Ayo Bager. Jadi kita akan mulai untuk pemindahan. Yuk, bismillah. Mereka belah dia, naik, Jadi domba sudah tersekat, terpisah. Nanti bisa dilihat setelah prosesnya Bara ya. Ini kita lagi masih proses dulu untuk pemisahan bibit. Yuk Bager. Yuk Bager. Naik sini Bager. Dan pada saat menaikkan domba hamil seperti ini harus dengan hati-hati Bara ya. Tuh, lihat seperti itu pelan-pelan. Jadi selanjutnya kita memisahkan yang 2 ini, salah satu kita pisahkan. Kebetulan yang kita akan ambil si Sutra. Bager turun. Hup, pelan-pelan, Bager pelan-pelan. Hup, wah.
pemisahan ke kandang bersalin udah selesai. Sekarang kita tinggal penempatan ini aja biar dia nyaman dulu, biar dia tenang dulu. Nah seperti ini. Kita masukkan dari awal seperti ini semua. Nah bisa dilihat sekarang domba yang tadi di koloni sekarang sudah kita pisahkan, lihat satu persatu sesuai yang tadi saya bicarakan. Jadi pada saat domba disapih atau dipisahkan dari koloninya, usahakan dia harus ada pakan dulu pada saat dipisahkan, karena biar dia nggak stres dan menghindari juga dia nggak nyaman di kandang barunya. Pakannya nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Semua yang tadi kita cabut-cabut kita kasih pakan. Jadi kenapa domba yang tadi di hasil kawin koloni di usia 4 bulan kita pisahkan? Kalau di kandang kami biasanya sering dipisah seperti ini karena kami mengantisipasi beberapa hal. Yang pertama, kalau ini tetap disatukan, dia akan terjadi benturan, Baraya. Dalam arti benturan, pada saat kita kasih makan, ya domba kan namanya lagi makan, dia akan saling berbenturan, saling berebut, itu sangat riskan sekali untuk ke kandungannya. Yang kedua, porsi makan juga akan nggak teratur. Dalam arti porsi makan nggak teratur, yang banyak makin banyak, yang nggak kebagian, dia malah berisik. Tapi dengan cara seperti ini, kita pisah di usia 4 bulan, jadi dia makan kita porsir. Jadi istilahnya kalau dia kenyang ya mungkin ada masih sisa, kalau dia lapar ya mungkin dia akan berisik. Jadi kita bisa kontrol dengan baik itu semua. Dan kenapa juga di sini jerami belum kita masukin ke sini, karena ini posisinya belum kita lihat tanda-tanda dia mau melahirkan, belum kita lihat. Karena domba-domba yang punya tanda-tanda mau melahirkan secepatnya atau H-2 atau 2 hari sebelum melahirkan, biasanya domba itu tetoker yang pertama. Tetoker, dia bahas itu di tetoker yang pertama. Yang kedua, si ambing sudah dibasahi sama pipis. Jadi kalau dia pipis, ambingnya itu basah. Yang ketiga, dia biasanya kalau ada di pemakanan ini banyak rumput, dia cuma halang-hulang gitu. Jadi itu ciri-ciri domba yang mau melahirkan dengan segera. Jadi kalau udah mendekati ciri-ciri itu, kita langsung masukin si jerami tadi. Kalau sekarang kita masukin, ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti akan dimakanin sama domba ini. Habis nantinya akan dimakan, kalau di saat dia parap nggak ada, jerami itu yang jadi pakan dia nantinya. Sedangkan jerami kan kesat. Selain yang tadi alasan-alasan tadi, ada juga yang paling penting alasannya Baraya. Pada ini kan kita kawinnya koloni, jadi 1 jalu 5 betina. Kita nggak tahu kapan dia dipijah HPL-nya, kita nggak tahu. Jadi kita hanya perhitungan rata-rata aja. Jadi pada saat ini nanti melahirkan, kalau posisi dia sendiri seperti ini, dengan kapasitas kandang yang lebar seperti ini, dia akan melahirkannya aman, tanpa ada gangguan di situ. Jadi walaupun anaknya 1, 2, atau 3, jadi aman, bisa mengurus anaknya dengan baik. Jadi di sini nggak ada domba yang lain gitu. Adapun ini kita sekat Baraya. Jadi dia aman. Jadi nggak ada istilahnya takut diinjak sama domba yang lain, nggak, aman aja. Karena semua ini disebut kandang bersalin. Jadi mungkin itu aja sedikit sharing kebiasaan di Sinar Arum ini. Ya kalau memang ini bisa dicontoh, silahkan dicontoh. Tapi kalau mungkin ini ada kesalahan atau namanya kekeliruan, masuk ke kolom komentar. Mungkin itu aja Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam ngarit, salam beternak. Tetap semangat Baraya.